Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah para iwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama hadir di rumahnya Pak Haji Supeno, dan kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Supeno dan keluarga mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segala kebaikannya dibalas Allah dengan kebaikan yang banyak, dan kita yang hadir semuanya ini mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejaknya hingga yaumul kiamah. Para iwan wal ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kita pada hari ini kita dapat sama-sama kumpul dalam rangka mengibadati Allah, yakni thalabul ilmi, dan juga mudah-mudahan kita yang menuntut ilmu ini mudah-mudahan senantiasa dipakihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti naibul imam yang akan menyampaikan mudah-mudahan senantiasa diberikan ilmu, fakihan, kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menyampaikan dan mengayomi umatnya hingga yaumul kiamat. Pak Iwan wal ahwat rahimakumullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, nah ini juga sudah lampunya padam, kita menggunakan baterai tidak terlalu bisa lama mungkin. Mudah-mudahan bisa agak panjang lah ini kan waktunya panjang sebenarnya, cuman mudah-mudahan listriknya cepat nyala, ya bisa lebih lama. Baiklah, untuk cara selanjutnya yang pertama bukaan, marilah kita buka dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma infa'ni warzuqni ilman yanfa'uni. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah yang akan dibacakan oleh adik kita Muflihin, mengambil surah Al-Baqarah ayat 70 sampai 74 pada para iwan dan al-akhwat untuk membuka mushafnya yang bawa mushaf, membuka Al-Quran biar sama-sama bisa menyimak. Kepada adik kita Muflihin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق
فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkap apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Allahumma faqidim wa la ta'lim. Demikianlah para iwan wal akhwat yang telah kita dengar sama-sama pembacaan asyik Al-Quran serta terjemahnya. Mudah-mudahan yang membaca, baik yang membaca maupun yang mendengarkan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para iwan wal akhwat rahimakumullah. Baiklah kita akan bicara selanjutnya yakni tausiah amar ma'ruf nahi munkar yang insyaallah akan disampaikan oleh Naibul Imam. Untuk itu kami mohon kepada Pak Iwan wal Ahwat untuk mendengarkan dengan seksama apa-apa yang akan Naib sampaikan. Mudah-mudahan Naib dan kita semua senantiasa dimudahkan dalam menyerap ilmu apa yang akan beliau sampaikan. Pada Naib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita bisa hadir bersama. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam kesempatan ini senantiasa dalam ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam semoga senantiasa kita tercurah dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, pada para sahabatnya dan umatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah ini sehat semuanya. Pak Maruf sehat? Baik Pak Iwan, kita lagi bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan kembali. Kemudian selanjutnya Pak Iwan buka Al-Qur'annya. Al-Baqarah. Rusak lari ya kan. Ayat 195. 195. Coba dibaca ya. Al-Baqarah ayat 195. Muslimatnya juga digeser biar dia nampak. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sebagai mukadimah kita sudah dengarkan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 195. Saya ulangi yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di sini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir
dengan mengutip sebuah hadis yang bersumber dari Aslam Abu Imron, bahwa ayat ini sempat salah dipahami oleh sebagian orang, yakni ketika seorang dari kaum Muhajirin dalam sebuah perang di Konstantinopel, dia maju sendirian menerobos ke barisan musuh. Orang-orang berkata, ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Ketika itu bersama mereka ada sahabat Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ayat tersebut turun berkenaan dengan sebagian orang-orang Ansor. Mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah mereka telah banyak mengikuti berbagai peperangan, mereka mohon izin untuk tidak lagi ikut berjihad. Mereka ingin kembali ke kampung halamannya, kembali mengurus kebun dan lainnya, mengurus kebun dan ladangnya, kembali melanjutkan perniagaannya. Maka turunlah ayat di atas sebagai teguran bagi mereka yang hendak berhenti dari perjuangan dan meninggalkan jihad. Jadi ayat tadi turun bukan berkenaan dengan seseorang yang waktu perang menerobos masukkan ke pasukan musuh. Bukan itu yang dimaksud dengan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Tetapi ayat itu turun berkenaan dengan para sahabat yang waktu itu setelah perang udah banyak kemenangan, ya, udah eh, udah nyaman lah, nah, jadi udah merasa tenang, udah perang-perang banyak menang, kemudian minta izin. Nah, minta izin untuk apa? Untuk ngurus kebunnya, pulang ke kampung halamannya. Nah, gitu lagi. Mereka ingin kembali ke kampung halamannya, kembali mengurus kebun dan ladangnya, kembali melanjutkan perniagaannya. Maka turunlah ayat di atas sebagai teguran bagi mereka yang hendak berhenti dari perjuangan dan meninggalkan jihad. Jadi intinya bahwa eh, perjuangan itu tidak ada hentinya. Nah, itu. Jadi namanya perjuangan tidak ada hentinya. Satu saat nanti Allah bukakan sini. Berbondong-bondong orang, ya, fitnah hilang. Nah, udah merasa nyaman di sini aman. Nah, gitu. Nanti kata Pak Haji, nah gantianlah yang udah tua istirahat, yang muda-muda lah lanjutkan perjuangan. Nah, jadi tidak ada istilah berhenti berjuang. Nah, pensiun. Nah, nanti roisnya udah merasa nyaman di sini, mamunya udah banyak, ya, udah kuat, infaknya tadi udah melimpah ruah. Nah, udah nyaman. Nah, gantilah yang muda. Nah, misalnya, saya mau istirahat, udah capek. Nah, tidak ada. Ini ayat ini berarti apa? Yang dimaksud dengan menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan adalah orang-orang yang ingin berhenti berjihad. Nah, padahal tidak boleh, perjuangan ini tidak boleh berhenti. Nah, ini para ikhwan dan akhwat untuk sama-sama dipahami, apalagi hari ini kita baru baru merintis, ya, baru berjuang untuk bisa ke Riyasa Sanggulido pun baru bisa sebulan sekali. Nah, yang sebulan sekali ini juga dijaga. Nah, gitu. Dan ikhwan dan akhwat di sini yang taklimnya bisa tiap minggu, nah ini dijaga gitu. Jangan udah merasa, "Aduh capek lah, saya istirahat dulu lah, ngurus kebun dulu." Nah, jadi terus insya Allah rezekinya Allah tambah, Allah mudahkan. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Ma'ruf, alhamdulillah katanya, kemarin panen tomat bisa beli motor. Wah, jadi jangan berhenti gitu jihadnya, jangan baru bisa beli motor terus, "Naib saya jenuh taklimnya, gitu ngapa mau ngurus kebun." Nah, jangan. Kebunnya insya Allah ditambah rezekinya, tambah. Nah, ini kan mau nanam cabai katanya habis puasa ini 4.000 batang.
Nah, mudah-mudahan tambah berkahnya. Nah, itu makanya kita jihad ini bukan cuma sekedar kumpul seperti ini, ya. Beberapa waktu yang lalu kita diajak berinfak, berjihad dengan harta. Untuk penguat Talim Pusat berapa Bang Rasid jumlahnya? 12.800.000. Nah, ya kan apa yang kita berapa yang kita keluarkan untuk jihad? Nah, kan saya belum baca tuh, ya, nama Pak Haji Supono belum ada. Nah, gitu ya. Artinya apa? Peluang peluang untuk jihad itu kan terus ada, baik itu dengan jiwa kita maupun dengan harta. Nah, makanya terus kita berjuang, sabar. Ya memang tadi jumlah kita baru sedikit, makanya kita paling tidak berdakwah dengan bilhal. Pertama tadi apa? Dengan misalnya makmurkan masjid. Nah, di sini ada suraunya Pak Jamal. Nah, makmurkan 5 waktu. Apalagi kan kita nih alhamdulillah kita di sini kerjanya tidak terikat. Oh terikat enggak? Enggak kan? Tadi mau pengennya kerja sendiri. Nah, jadi kita bisa ngatur, oh waktu zuhur istirahat. Nah, pergi dulu sholat. Nanti habis zuhur mau istirahat dulu atau mau ke kebun. Tapi asarnya tetap berjamaah di masjid atau di surau. Nah, dijaga terus. Itulah sekarang dakwah kita. Kalau nanti sudah semua masjidnya rame, infaknya banyak, terus Pak Maruf bilang, "Saya istirahat dulu." Ya enggak, terus masih. Gitu. Salat pengen di rumah gitu ya, pengen salat sama istri di rumah, ya enggak, terus kita berjuang. Nah ini para ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan Allah tanamkan semangat kita untuk terus berjihad. Nah, kita baca, coba para ikhwan baca dalam surat As-Saff. Nah, sekarang dibaca surat As-Saff, surat yang ke-61. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sudah dapat? Surat ke-61, surat As-Saff. Ada yang dapat? Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi dalam surah As-Saff tadi mengingatkan kepada kita semua, ya Allah menyampaikan bahwa maukah ya, aku tunjukkan kepada kamu satu perdagangan atau perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Yaitu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat,
kemudian berjihad dengan hartamu dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi jangan kita merasa sudah cukup jihad ini. Nah, gitu. Jangan sampai kita sudah merasa cukup, sudah dari misalnya tadi Pak Haji bayat tahun berapa? Dari tahun berapa Pak Haji bayat? 2010 sampai sekarang berapa tahun? Berapa? Nah, katakanlah 13 tahun. Nah, sudah merasa berjihad, berhimpun di jamaah, taklim 13 tahun, terus merasa cukup. Nah, saya istirahat dululah taklimnya. Sudah 13 tahun taklim. Nah, tidak seperti itu. Artinya apa? Terus, itu baru 13 tahun. Nah, artinya apa? Ini Allah sampaikan agar apa? Kita ini terhindar, diselamatkan oleh Allah dari azab yang pedih. Nah, dan ditempatkan di surga. Nah, jadi kita mohon pada Allah kita tetap istiqomah di dalam perjuangan ini. Walaupun tadi di Sanggauledo, ikhwan dan akhwat yang berhimpun di jamaah baru beberapa orang. Maka terus sampaikan tadi dakwah, terus sampaikan nasihat apa yang bisa kita lakukan. Nah, gitu. Jadi jangan merasa cukup, maka terus berdakwah dan jangan merasa bosan, ya. Nah, gitu. Di sini ikhwan akhwat di sini jangan merasa bosan, udah 13 tahun taklim terus 13 tahun. Nah, jangan merasa bosan, jangan merasa cukup, maka terus berjuang. Nah, apalagi kita di sini bersyukur kepada Allah, Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Nah, seperti yang kami sampaikan, kita di sini alhamdulillah dimudahkan untuk sholat berjamaah, sudah ada surau. Bahkan orang tua kita, alhamdulillah hadir bersama kita. Monggo Pak, perlu disebut panjang umur, masya Allah. Geser tempatnya. Monggo Pak, Mas geser. Ya Pak. Alhamdulillah. Baik para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi tadi kita jangan merasa diri kita cukup dalam berjuang. Nah, kita berharap apa ya, kita ini bisa andil terus dalam perjuangan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa cukup. Walaupun memang yang namanya berjuang, berdakwah, banyak halangannya, banyak rintangannya. Nah, sekarang demi sedikit seperti yang saya katakan, Allah mudahkan jalan kita. Nah, dulu enggak kenal sama Pak Ma'ruf, alhamdulillah kenal, ya kan. Nah, alhamdulillah dulu kalau mau sholat bingung mau sholat kemana. Nah gitu, alhamdulillah orang tua kita mempersilahkan, silakan surau ini dipakai. Kalau ada kegiatan silakan dipakai. Nah, masya Allah. Mudah-mudahan beliau ya orang tua kita Pak Jamal diberikan kesehatan oleh Allah dan suraunya bisa kita gunakan untuk terus berdakwah, untuk sholat 5 waktu dan insya Allah menjadi amal jariah beliau. Nah, masya Allah. Ini kita bersyukur kalau bukaan sedikit-sedikit. Karena janji Allah bahwa bumi ini akan diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Nah, yang perlu kan apa? Kita terus membenahi diri kita. Nah, gitu. 5 waktunya kira-kira. Udahkah kita bisa menjaga 5 waktu itu ke masjid? Gimana orang akan menyerahkan masjidnya kepada kita misalnya? Ini pakai masjidnya nggak mungkin kalau seminggu sekali kita ke masjid. Betul nggak Pak? Nah, tapi kalau masjidnya kita makmurkan, kita jaga, kita rawat, siapa lagi yang akan memakmurkannya kalau bukan orang-orang yang beriman. Nah, kan mulailah dari diri kita terus ya, terus niatkan untuk jihad fisabilillah. Walaupun tadi kita belum bisa artinya untuk yang lebih besar. Ya, minimal tadi ya, apa yang bisa kita lakukan dengan bilhal, dengan harta walaupun sedikit, terus kita berjihad. Jadi intinya bahwa yang namanya berjuang itu tidak ada berhentinya, ya jangan merasa cukup. Izin pamit
mau mau ngurusin kebun, ngurusin kebun dulu lah. Nah itu umat nanti biar Rois saja yang ngurusnya. Nah jadi kita terus berjuang. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para ikhwan dan akhwat, ini sebagai mukadimah untuk siang ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita kembali kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 70 sampai 74. Silahkan dibuka lagi. Baik, pada surah Al-Baqarah ini ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak pelajaran pada kita. Kami ulangi terjemahnya. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendakinya, niscaya kami mendapat petunjuk." Dia, yakni Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling tuduh tentang itu, akan tetapi Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Tidaklah lengah, Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi pada kisah Bani Israil ini, ya tatkala disuruh menyembelih ya sapi, maka banyak pertanyaannya. Nah, sapinya seperti apa, bagaimana dan sebagainya. Hampir-hampir saja mereka tidak menyembelihnya. Tetapi setelah disembelih, kemudian mereka untuk kembali ke jalan Allah, Allah tunjukkan kebesarannya tatkala mereka tadi membunuh ya, kemudian mereka saling tuduh menuduh. Maka Allah suruh pukul mayat tadi dengan bagian dari sapi betina yang dipotong tadi. Maka Allah hidupkan ya, mayat tadi itu Allah hidupkan kembali sebagai tanda kebesaran Allah. Tapi sudah seperti itu pun mereka juga tidak mau beriman. Sudah Allah tunjukkan kebesaran Allah pun mereka tidak mau beriman. Apa yang terjadi? Hati mereka semakin keras. Padahal bahkan lebih keras lagi dari batu. Padahal batu saja masih bisa memancarkan air. Masih ada batu yang air yang keluar dari celah-celah batu. Nah, ini menjadi nasihat, menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita juga termasuk orang-orang yang hatinya keras seperti batu. Padahal tanda-tanda kebesaran Allah sudah Allah ciptakan di muka bumi ini. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab."
ya, di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi sebagai ulil albab yang mau berpikir atas ciptaan Allah ini. Allah jadikan, Allah turunkan hujan. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang menahan hujan itu juga? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini waktu, ya. Kita lihat jam. Kenapa jam itu tulisannya dari 1 sampai 12 saja? Nah, coba kita lihat waktu jarum jam itu. Terus dia berputar. Kita diam, dia berputar. Kita tidur, dia berputar. Ya kan? Kita main, jamnya terus berputar. Ya, kita ke kebun, jamnya terus berputar. Menunjukkan apa? Bahwa waktu itu akan terus berlalu. Nah, jangan sampai waktu yang berlalu panjang itu, ya, waktu yang berlalu panjang itu, tapi membuat hati kita masih tetap keras. Tidakkah kita mau memperhatikan, tidak memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Harus apa? Kita melihat tadi Allah memberikan kita pendengaran seperti yang difirmankan oleh Allah, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kamu dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Ya. Dilihat kita diciptakan, punya mata, bisa melihat. Pada ayat lain, Allah jadikan isi neraka jahanam itu, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinnati wan nas. Mereka punya hati, tetapi tidak digunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat. Mereka diberi mata, tapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka juga diberi telinga, tapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ini pelajaran buat kita semua agar apa? Kita ini, hati-hati kita ini senang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati-hati kita ini menjadi keras. Nah, gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan hati yang keras itu? Apa Pak Haji? Hati yang keras. Salah satu penyakit itu adalah kerasnya hati. Nah, apa Pak Haji? Nah, yang dimaksud dengan hati yang keras itu seperti apa? Tidak mau terima kebenaran. Ya, lanjut, harapin. Sombong. Ya, kata orang lain. Lanjut, Faiz. Tidak taat kepada Allah. Lanjut. Ya, Latif. Ya, lanjut. Mungkin Pak Maruf tambahin. Banyak, yang nambah sedikit aja Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, yuk, apa kira-kira? Keras hati. Udah dasar gitu keras. Nah, gitu kira-kira. Apa kira-kira? Ya, harus taat sholat. Ya, baik. Jadi hati yang keras itu, ya, menurut Islam adalah kekakuan pada hati. Jadi hatinya itu kaku. Nah, gitu ya. Hatinya kaku. Dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Qur'anul Karim, keras hati adalah hati yang tidak melemah, ya. Hati yang tidak melemah, hati yang tidak tunduk atau lunak,
terhadap nasihat dan pelajaran setelah melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizat. Nah, jadi kekakuan tadi, hati yang keras itu adalah kekakuan pada hati. Nah, gitu. Jadi eh, hati yang tidak mau melemah, hati yang tidak mau tunduk, atau hati yang tidak mau melunak terhadap nasihat dan pelajaran setelah melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizat. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah, apapun yang terjadi, tidak bisa melihat, tidak mau membuat hatinya jadi lunak. Nah, gitu. Tidak membuat hatinya jadi tunduk. Beberapa waktu yang lalu Allah tunjukkan kebesarannya dengan terjadinya tsunami di mana tuh? Di Poso ya, di Poso. Di Palu. Terjadinya tsunami dan apa namanya itu satunya lagi? Likuifaksi. Nah, ini Pak Hartono ini sampai di Palu waktu itu. Nah, jadi apa yang terjadi dengan tsunami di sana? Nah, itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah ada waktu itu eee, yang cerita gini, setelah mendengar berita tsunami dan likuifaksi di Aceh, dia bilang, "Saya langsung sholat," katanya. Benar, dia cerita sendiri. Setelah lihat itu, saya langsung sholat itu. Sampai sekarang dia sholat. Nah, kenapa? Dia bilang, "Saya takut," katanya. Masya Allah. Itu bukan orang Palu, orang Singkawang. Dia cerita ketemu saya. Semenjak lihat itu saya sholat katanya. Alhamdulillah, alhamdulillah saya syukur. Nah, benar itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Apakah dengan tanda itu semua orang mau lunak hatinya? Belum tentu. Nah, gitu. Jangankan yang kejadian yang ada di sana, kadang-kadang yang di depan mata pun belum tentu bisa mengambil pelajaran. Contoh saya bilang, contoh yang mungkin terjadi sehari-hari di lingkungan kita. Contoh, saya pernah ketemu seseorang, dia bilang, "Pak Ustadz, carikan saya binilah." Nah, cari bini, gitu. Saya tanya, bukan Pak Haji ini, bukan. Saya tanya, "Udah berapa kali nikah?" "Udah 5 kali." "Ya Allah," saya bilang, "udah 5 kali nikah. Nikah, cerai, nikah, cerai." Saya tanya, penasaran kan saya, "Dulu ketemunya di mana?" "Di kafe." Ya Allah, dalam hati. Nah, jadi ketemunya tuh pagi ke kafe, ketemu, nikah. Nah, cerai, bulan, 2 bulan cerai. Cari lagi di kafe, dapat lagi, nikah lagi. Nah, ya mungkin memang banyak kali ya. Dan karena apa? Kenapa dia rajin ke kafe? Memang waktu itu lagi banyak duit. Namanya usahanya itu lancar. Pokoknya ngomong-ngomong besar, ngomong besar gitu. Karena memang banyak hartanya. Jadi mudah perginya ke kafe, pelariannya ke kafe. Jadi tahulah banyak duit kan, disawer, oh banyak duitnya itu. Nah, jadi mau, nah gitu. Alasannya benar-benar sayang. Akhirnya nikah. Kenapa? Sebulan, 2 bulan cerai, sebulan, 2 bulan. Nah, seharusnya itu kan menjadi ibroh gitu. Kenapa kok kok cerai terus? Salahnya tuh apa? Nah, selama tadi seharusnya dia mengambil pelajaran. Ternyata apa? Memang dia nikah, bener nikah. Tetapi apa? Dia tidak pernah sholat. Itu salah satunya. Sehingga apa? Mungkin dengan pernikahan itu tadi Allah tidak ridho. Kenapa? Dia lupa. Karena masih berasa banyak duit kan? Gak perlu kepada Allah. Oh, Pak Ma'ruf misalnya nanam cabai kena kena patek ya Pak. Nah kena patek kan, ya Allah, ingat kan gara-gara kena patek cabenya. Kalau kira-kira nggak kena patek ingat nggak kira-kira Pak? Nah, jadi karena dia dapat musibah, maka dia ingat dengan Allah. Tapi kalau yang mungkin merasa nyaman terus, ya diberi kemudahan, ada saja kemudahan, walaupun dia maksiat kepada Allah. Nah bisa jadi itu tidak menjadikannya pelajaran. Nah, harusnya itu menjadi nasihat untuk berikutnya, untuk nikah berikutnya mikir, gitu. Oh saya salah nih apa? Mungkin saya kasar sama 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 istri misalnya. Beberapa waktu yang lalu ada juga orang di luar, dia datang ke rumah minta carikan istri. Nah gitu. Saya tanya istrinya mana? Udah pisah.
Nah sakit. Nah saya cari informasi kan, ternyata dia kasar sama istrinya. Istrinya suka dipukul. Akhirnya ya mungkin nggak tahan istrinya kan, akhirnya pisah. Akhirnya apa? Dia mau cari lagi istri. Alhamdulillah dapat, jalan 2 bulan bagus. Setelah itu apa? Dipukulin lagi istrinya. Nah artinya apa? Dia tidak mengambil pelajaran. Oh harusnya kenapa dulu pisah? Karena mungkin kesalahan saya. Nah inilah artinya tanda-tanda kebesaran Allah itu tidak tidak membuat hatinya itu menjadi lunak, tidak membuat hatinya menjadi tunduk terhadap nasihat, terhadap pelajaran yang terjadi di alam ini gitu. Nah, kalau itu dirasakan langsung, kecuali tadi misalnya kayak tsunami, itu kan orang lain yang ngalami, bukan dia langsung. Ini terkadang dirinya sendiri mengalami, diberi sakit misalnya. Diberi sakit nggak sembuh-sembuh, kan paling tidak dia berusaha kepada Allah, kan dia paling tidak istighfar, ya mungkin ingat, oh ini mungkin dulu saya ada keliru, ada salah, kita banyak tobat pada Allah. Mungkin dulu saya nggak sholat, atau mungkin saya dulu waktu ada rezeki sombong sehingga hartanya sekarang habis misalnya sekedar untuk berobat. Walaupun bagi orang-orang yang beriman, sakit itu bagian daripada ujian. Kalaupun hartanya habis untuk berobat, kalau dia beriman, maka itu semuanya dicatat menjadi pahala di sisi Allah, tidak sia-sia. Tapi kalau yang tidak beriman kepada Allah, bisa jadi sebagai peringatan. Nah, gitu. Jadi kalau kita sakit, ya berobat. Nah, berobatnya kita, ikhtiarnya kita itu dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau mungkin dulunya tadi sebagai teguran. Nah, jadi khawatir sia-sia. Para hewan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi apa yang terjadi tadi pada Bani Israel itu hendaknya menjadi pelajaran buat mampukah hati-hati kita ini untuk lunak, tunduk dan patuh kepada kebesaran yang Allah turunkan, ya. Untuk ruku dan sujud di hadapan Allah, tidak menjadikan kita sombong seperti Firaun. Nah, gitu ya, seperti Qarun, dapat harta banyak, apa kata Qarun? Semua ini kudapatkan karena kepintaran. Nah, jangan sampai tadi karena pintar nanam cabai, nanam terong, nanam apa, hanya kan karena saya belajar, kamu sih nggak mau belajar. Nah, enggak seperti semua adalah karunia Allah. Kalaupun kita bisa, kita syukuri, ya. Syukuri. Makanya kalau masuk kebun, apa doanya, Pak? Kalau masuk kebun. Ah, lupa. Jadi besok jangan masuk kebun dulu, Pak, sampai hafal ya. Nanti tanya Pak Haji, apa doanya Pak Haji? Nah, doa masuk kebun. Itu tanya sama Rois ya. Nah, jadi kita doa, Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi Masya Allah, la quwata illa. Mengingatkan kepada kita bahwa kebun yang bagus, yang hasilnya banyak, tidak ada semuanya itu kecuali atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi kembali kepada diri kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang hatinya keras atau hati-hatinya yang lunak terhadap kebesaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi tadi kita dari segi umur mungkin sudah semakin tua. Nah, apakah tuanya kita ini semakin mau beribadah kepada Allah atau sebalik? Nah, jadi kembali kepada diri kita, kita mohon pada Allah ya. Kalau untuk nanti berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Nah, ini hendaknya terus kita mohon pada Allah. Terus doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa? Hati ini berbolak-balik. Jangan sampai hari ini yang kita bisa kumpul bersama, itu satu saat karena diuji, ya karena ujian yang mungkin tadi hal yang kecil memalingkan kita dari jalan Allah. Dulu misalnya rajin ke masjid, ke suraunya Pak Jamal, ternyata mana Pak Haji kok nggak pernah nongol, pas sakit apa-apa, ternyata nggak sakit, ya zahirnya sehat, ya nggak sibuk juga, tapi tidak ke masjid. Nah itu berarti ada penyakit di dalam hatinya. Mungkin waktu ke surau, nah Pak Haji nggak pernah disuruh jadi imam, merajuk misalnya. Nah, itu juga ujian, betul nggak Pak? Nah,
mau disuruh jadi imam atau tidak sama Pak Jamal, tetap aja ke surau, kan gitu. Nah, jangan jangan merajuk. Nah, gitu. Misalnya Pak Haji tidak diundang sama Pak Jamal, malas ah sekarang sama Pak Jamal. Nah, enggak seperti itu. Jangan sampai kita ini ya, artinya yang sudah tahu tentang ilmu Allah ya, jangan sampai tadi berbalik ke belakang lantaran hal-hal yang kecil. Nah, gitu. Misalnya Pak Maruf lagi bungkusin berkat misalnya, ke rumah tiba-tiba rumah Pak Haji kelewatan. Ah, merajuk sama Pak Maruf misalnya. Nah, jangan. Hal-hal yang kecil seperti itu jangan sampai membuat kita jadi jauh dari Allah. Nah, tidak lagi mau tegur sapa. Apa untungnya? Tidak ada kan? Nah, inilah yang kita mohonkan kepada Allah. Jangan sampai hati-hati kita keras lantaran hal-hal yang bukan yang prinsip. Nah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi, apa yang menyebabkan hati ini menjadi keras? Nah, jadi kita bisa eh, memahami apa yang menyebabkan hati kita ini menjadi keras. Nah, mulai nanya lagi nih dari Bang Latif, ibu-ibu lah ibu-ibu. Bu, kasih kameranya. Ini sekarang sedang live. Nah, dia muslimat yang tidur, ini nampak nih. Di Singkawang juga lihat nih. Nah, TV1, TV1 ya. Nah, Bu, apa nih? Bu Jaini. Nah, apa Bu kira-kira yang membuat hati kita itu menjadi keras? Ya, sombong. Ya, satu aja, jangan banyak-banyak. Ya, lanjut. Ya, merasa diri lebih baik dari orang lain. Lanjut. Ya, iri hati. Ya, lanjut. Ya, dendam. Ya, lanjut. Dengki. Lanjut. Ya, sombong. Lagi. Mary. Mary iri. Ya. Ada lagi? Ya, ya? Udah. Ya, jadi ada yang perlu kita jaga adalah hal-hal yang bisa hati ini menjadi keras. Nah, tadi sudah disebutkan sama ibu-ibu ya. Eh, jadi kami tambahkan yang pertama adalah kemusyrikan. Nah, kemusyrikan ini menyebabkan hati menjadi keras. Nah, jangan sampai kita tergolong orang yang melakukan kemusyrikan. Salah satu kemusyrikan yang disebut dengan syirik kecil itu adalah riya. Nah, jadi berbuat bukan karena Allah. Nah, jadi jaga setiap apapun amalan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, maka niatkan karena Allah. Nah, kalau bukan karena Allah, bisa menyebabkan hati ini menjadi keras. Kemudian yang kedua, ya, melanggar perjanjian yang telah dibuat kepada Allah. Ya, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah. Apa salah satunya? Yakni tentang ikrar baiat yang kita ikrarkan. Nah, kita berjanji kepada Allah apa? Untuk menolong agama Allah. Nah, kita sudah berikrar saya berbaiat untuk menolong Allah dan membaiat Allah Mansur menjadi imam seraya mentaatinya selama beliau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ingat dengan janji kita kepada Allah. Jangan sampai kita melanggar janji kita kepada Allah. Saya bilang, para ikhwan hadir ke sini, niatkan karena Allah sebagai bentuk kesungguhan kita untuk apa? Mentaati Allah, Rasul dan ulil amri. Nah, jadi para ikhwan jauh nih dari paket A, mungkin kehujanan tadi ya dari sana. Nah, dan yang dari Pejampi atau yang lain-lainnya. Nah, kan niatkan karena Allah. Nah, sama jangankan yang jauh, yang dekat pun harus niatnya betul.
Jangan, "Ah, malulah nggak datang ada naib," misalnya. Nah, jangan, ya Pak ya. Nah, insyaallah niatkan karena Allah. Nggak enaklah di rumah Pak Haji kalau nggak datang tetangga, jangan, salah niat, perbaiki niatnya. Insya Allah waktu yang kita luangkan ini, ya Pak Ma'ruf kan harus meluangkan waktu, sama semuanya. Insya Allah semuanya dicatat oleh Allah dan dibalas dengan kebaikan yang lebih. Nah, gitu. Akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih. Kenapa? Yang kita lakukan di jalan Allah. Orang untuk maksiat perlu meluangkan waktu tidak? Nonton konser kira-kira, joget-joget gitu kan, perlu waktu nggak kira-kira? Perlu. Tapi dia luangkan waktunya untuk maksiat kepada Allah. Bukannya malah Allah balas dengan kebaikan, tapi justru sebaliknya. Nah, kenapa kita yang hadir di sini untuk Allah, ya hadir dalam kebaikan, kok kita merasa rugi? Aduh, minggu ini taklim lagi, padahal mau nyemprot nih. Nah, gitu misalnya. Contoh aja Pak, jangan nanti. Bukan nyinggung Bapak, bukan, jangan ya. Contoh untuk kita mudah memahaminya saja. Jadi jangan sampai merasa, aduh saya hari ini mau pengen jalan-jalan ke pasar sanggup. Tapi ya, Pak boleh buatlah. Nah, nggak enak ada naib, jangan. Nah, insya Allah tertundanya itu kita lantaran tidak ke kebun, lantaran misalnya tidak jadi ke pasar, ada kebaikan di situ insya Allah. Baik, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, tertawa yang berlebihan. Nah, pernah nggak lihat orang tertawa berlebihan? Nah, jadi kalau mungkin di acara-acara ya banyak orang buat acara lucu-lucuan. Nah, itu kadang-kadang apa? Sekedar untuk lucu. Nah, sehingga kalau lucu, nah itu yang bayarannya mahal. Kalau nggak lucu, nah nggak dibayar. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya tadi mematikan hati. Cobalah kalau harus direnungi, apa kira-kira manfaatnya dari yang lucu-lucu itu? Ada kira-kira yang positifnya. Nah, gitu. Kalau misalnya ya ceramah, boleh nggak ada lucunya? Boleh, tidak salah. Kenapa? Kalau kalau sendirian ngomong kan yang dengerin pun ngantuk-ngantuk. Ya Pak. Nah, kalau sambil ditanya, sambil apa, nah kan membantu agar yang mendengar juga bisa memahami. Nah, walaupun tidak harus aku ya, begong gitu kan, sambil teriak-teriak lagi misalnya kan, kan mungkin semua orang jadi diam sih orang. Nah, jadi intinya apa tadi, jangan tertawa yang berlebihan. Kenapa? Dengan tertawa yang berlebihan bisa mematikan hati. Ini yang keempat, terlalu banyak makan. Nah, dari pagi. Nah, toplesnya sampai depan Rasid. Nah, enggak bergerak-gerak toplesnya. Sikit, sikit, sikit. Nah, ya walaupun alhamdulillah kita bersyukur ya. Nah, kemarin sore baru datang udah disambut sama Pak Jamal. Ayo makan bareng. Alhamdulillah. Sampai ke sini disuguhin lagi sama Pak Haji. Alhamdulillah. Padahal dari Singkawang singgah, ya Allah. Allah beri rezeki. Tapi tetap kita syukuri. Nah, bukan dipaksain kayak monyet ya. Pegang kiri, pegang kanan, masukin di keteknya, simpan di pipinya. Oh, bukan rakus gitu. Nah, kenapa kita makan nih sebatas kenyang aja kan? Kalau dipaksain juga susah juga kan? Nah, gitu. Hanya kita bersyukur pada Allah, kita masih diberikan kemudahan makan nih, mesti nggak milih. Yang ini bisa dimakan. Coba kalau kasih penyakit, yang ini nggak boleh nanti asam urat, yang ini nggak boleh nanti batuk, yang ini kan susah ya Pak. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita makan, apa yang menjadi kita minum, membuat kita sehat, membuat kita menjadi semangat untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau disiapkan Pak Haji, makan. Nah, jadi udah tadi dia dibacain nggak boleh banyak makan, terus nggak makan, makannya sedikit misalnya. Lalu nanti di mobil kelaparan kan, susah juga. Nah, jadi terlalu banyak ya, artinya cuma termasuk hal yang boros. Udah makan tadi, misalnya udah makan bakso, ada mamang sate lewat, "Mang," panggil lagi. Nanti ada lagi es krim lewat, panggil, "Mang, es krim lagi."
Lewat lagi apa, ada buat langsat lewat, salak lagi, salak belum habis ada rambutan lewat, panggil lagi rambutan. Nah, padahal udah cukup sebenarnya gitu. Nah, cuma tadi menurunkan hawa nafsunya, pengen semua, ada durian, pengen semua. Padahal kadang-kadang juga nggak dimakan, nah itu yang kadang-kadang banyak mubazirnya. Pengen kita beli semua, pengen nafsunya tinggi, tapi tadi banyak mubazirnya, makan sedikit. Nah, makanya ada kebiasaan kalau di acara-acara, eee, apa, entah undangan atau apa, terkadang kita ngambil, pokoknya kalau ngambil tuh seperlunya saja. Jangan sampai kita mengambil, terus kebanyakan, akhirnya nggak dimakan. Nah, ini kan mubazir ya. Tadi pagi sempat, kita ngobrol sama Pak Guru, kalau di Indonesia ini, satu orang jatuh nasi satu saja, ya, satu orang jatuh nasi satu, tapi dihitung se-Indonesia, kira-kira berapa banyak? Satu orang jatuh nasinya satu, tapi dikumpulkan seluruh Indonesia. Nah, padahal kita nih Masya Allah banyak kekurangannya. Itu baru satu biji jatuh. Apalagi kalau satu orang setengah piring. Nah, dihitung se-Indonesia, ya Allah. Nah, ini kan sebenarnya menjadi nasihat buat kita. Kenapa? Harusnya menjadi pelajaran kenapa sekarang beras naik. Nah, jangan juga nyalahkan sana jalan sini. Ada lagi beras beras apa? Beras saset. Ya mungkin yang salahnya kita gitu. Nah, gitu. Jadi kan tadi mungkin kita lupa atas karunia Allah. Nah, itu jadi karena ini makanan. Kalau nggak habis kalau kata Rasid, oh ini bungkus saja. Nah, gitu. Kata Rasid Pak Haji. Nah, jadi kita mohon ya. Nah, tadi tentang makan. Ya, yang keempat adalah terlalu banyak makan. Kemudian yang kelima, banyak melakukan dosa. Jadi yang kelima, banyak melakukan dosa. Nah, di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap kita berbuat maksiat itu, maka ada satu titik di dalam hitam di dalam hati. Setiap Nah, kalau terus berbuat maksiat, maka hatinya semakin tertutup. Nah, gitu. Sehingga apa? Apabila eh, hati itu rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Nah, apabila hati itu eh, baik, maka baik seluruh tubuhnya. Itulah hati. Nah, maka kita berusaha bagaimana untuk memperbanyak taubat kepada Allah, ya, istighfar kepada Allah. Jangan sampai hati-hati kita ini menjadi hati yang rusak, hati yang berkarat, ibarat besi itu berkarat. Nah, maka berusaha kita bersihkan hati-hati kita. Nah, jangan sampai hati kita ini menjadi hati yang keras karena selalu berbuat maksiat kepada Allah. Tadi misalnya sholat kita anggap remeh, dosa tidak? Dosa. Muslimat misalnya tidak nutup aurat, dosa tidak? Dosa. Yang muslimin bapak-bapaknya tidak nutup aurat, dosa tidak? Dosa. Sama. Nah, gitu. Jangan terus tadi misalnya sholat, apalagi ini kita mau Ramadan, ya. Nah, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini Allah bersihkan hati-hati kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, sehingga tadi hati kita ya menjadi bersih. Baik, para ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan yang selanjutnya. Yang keberapa tadi? Yang kelima, ya, banyak melakukan dosa. Yang keenam, lalai dari ketaatan. Nah, lalai dari ketaatan. Jadi kita berusaha tadi ya, panggilan Allah, hendaknya kita dahulukan. Ada panggilan sholat, segera jangan lalai dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu diantaranya ya. Yang lain-lain, nah mari. Tadi misalnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Terhadap nikmat Allah hendaklah kamu infakkan. Nah, jangan kita lalai. Nanti ajalah nunggu banyak. Tidak banyak lupa. Nah, begitu kita dapat rezeki, jangan lupa infak. Nah, keluarkan harta kita. Nah, sambil pergi subuh-subuh sholat ke surau. Nah, ada kota infaknya nggak di sana? Ada Pak? Kota infaknya Pak di surau Pak. Kota infaknya ada kan? Nah, jadi sambil pergi ke surau, nah masukkan. Nggak mesti 100.000, itu 500.000 juga nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi sambil sholat subuh. Kenapa? Setiap pagi itu ada malaikat yang mendoakan untuk orang yang berinfak dan orang yang tidak berinfak. Nah, maka tadi siapkan memang dari rumah sebelum berangkat masukkan besok pagi hari.
Sambil berdoa, "Ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah usaha kami, jadikan kami orang yang bersyukur, masukkan dalam kotak." Atau yang lain-lain silahkan. Jadi para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, jadi orang yang menyebabkan hati menjadi keras tadi adalah lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi yang sudah kami sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Jadi dia diberi hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Diberi pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Diberikan mata tidak juga digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketujuh, terlalu banyak bicara. Jadi terlalu banyak bicara ini juga bisa mematikan hati. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faliyakul khairan au liyasmut." Jadi, hendaklah kamu apabila tidak bisa mengucapkan yang benar, maka lebih baik diam. Jadi kita pun mau diam juga lah deh, selesai dah. Jadi jangan sampai kita berbicara yang tidak manfaat. Ngobrol misalnya semalaman, tapi yang tidak manfaat. Cerita ngalur ngidul. Nah, kalau kita bicara yang manfaat kan kalau jadi kebaikan. Saling mengingatkan. Jadi ini hal-hal yang bisa menyebabkan hati menjadi keras. Padahal tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya. Oleh karenanya kita mohon pada Allah agar kita mampu ya melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu untuk apa? Hati kita ini semakin lunak, semakin takut, semakin tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwan, silakan dibuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Sudah dapat? Silakan dibaca. Arasnya sudah dapat? Apa? Yu'til hikmata may yasha. Salah ya? Ya. Al-Baqarah ayat 260 sebentar. 260 ya. Yu'til hikmata may yasha. Sebentar, sebentar. Dua ratus enam puluh sembilan. Silakan dibaca. Surah Al-Baqarah ayat 269. Ya, dapat?
Artinya Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi ini juga satu karunia dari Allah, bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu ya menjadikan orang-orang yang beriman hatinya tadi wahlu lunak, bukan yang menjadi keras. Tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi mampukah, nah gitu ya. Jadi mampukah kita ini mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada kehidupan kita? Seperti tadi sudah kami contohkan, tadi tentang pernikahan. Nah gitu. Nah sekarang coba kita buka lagi dalam surat Al-Baqarah, surat Ar-Rum, ya, surat Ar-Rum ayat 20-21. Surat yang ke-30. Dapat? Surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 20, 21, 22. Fantasirun. Ya, saya bacakan terjemahnya. Di antara 20 ya. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia menciptakan leluhur kamu, yakni Nabi Adam, dari tanah. Kemudian Dia tiba-tiba kamu menjadi manusia yang bertebaran. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Jadi pada ayat ini dan seterusnya menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, tadi dalam rumah tangga, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, itu juga merupakan bagian tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, mampukah kita mengambil hikmah, ya? Karena barang siapa yang diberi hikmah, maka dia diberi oleh Allah karunia yang banyak. Nah, sekarang tadi pertanyaan, mampukah kita mengambil hikmah dari setiap kejadian atau fenomena yang
jadi pada diri kita atau di sekeliling kita. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi tadi pada eh, dalam rumah tangga. Nah, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil di mana antara suami istri ya dengan sebab pernikahan mereka bisa berkasih sayang. Nah, apa yang menyebabkan kasih sayang? Kenapa? Allah satukan hati-hatinya. Maka di dalam Al-Quran juga ayat lain hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah mereka tidak akan berselisih. Coba dalam rumah tangga kalau antara suami dan istri selalu berselisih, apa kira-kira yang terjadi? Maka Allah tidak akan memberikan kesakinahan. Tiap hari berselisih, tiap hari bertengkar, tidak ada ketenangan. Walaupun tadi suaminya ganteng, istrinya cantik. Tapi kalau ribut tiap hari, apa nyamannya Pak Haji kira-kira? Nah, nah, Maruf misalnya tiap hari istri ngomel terus Pak. Walaupun cantik tapi ngomel terus. Nyaman nggak Pak? Nggak nyaman kan? Gitu. Atau sebaliknya. Nah, suaminya marah terus sama istrinya. Pedas sedikit mahal, asin sedikit ngomel. Nah, gimana? Ya kan? Mana betah ibu kan? Nah, ini mau pergi kerja ngomel. Pokoknya mending tidak ketemu aja lah katanya. Tiap ketemu ngomel. Salah terus. Nah, apa indahnya rumah tangga seperti itu? Nah, ini juga menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini juga hadir di sini, duduk di sini menjadi apa? Menjadi tenang. Nah, sekarang kita duduk di sini merasa tenang tidak? Nah, itu. Nah, jadi ibu-ibu hadir apa ya? Tiap minggu hadir di majelis ilmu seperti ini. Apakah merasa tenang hadirnya? Ini kan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Nah, apa yang membuat kita jadi tenang? Karena apa? Allah satukan hati-hati kita dengan kita berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru nikmatallahi alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dengan kita berpegang teguh kepada tali agama Allah seraya berjamaah kemudian tidak berpirqoh-pirqoh, maka Allah satukan hati-hati kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita ini kita ini kumpul bersama bukan karena keluarga, tapi karena apa? Sama-sama ingin mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang teguh dengan tali agama Allah seraya berjamaah. Hidup berjamaah, hidup terpimpin. Inilah yang membuat hati-hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita yang sudah hidup berjamaah tapi hati kita berpecah belah. Jangan sampai yang disebut oleh Allah tahsabuhum jami'a wa qulubuhum tata. Sepertinya mereka itu apa? Bersatu, tetapi hati mereka berpecah belah. Jadi kumpulnya kita di sini benar-benar hati-hati kita ini disatukan oleh Allah. Kenapa? Semata-mata hanya mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berjamaah insya Allah Allah lembutkan hati-hati kita. Maka mari kita semuanya mohon kepada Allah agar hati-hati kita ini disatukan oleh Allah, dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau menerima bahwa dia adalah bagian daripada kita. Dia adalah orang muslim adalah saudara kita. Nah, oleh karenanya mari kita jaga untuk senantiasa istiqomah di dalam jamaatul muslimin. Hidup terpimpin, berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Gimana pun kita, jangankan untuk orang lain, terhadap saudara kita sendiri. Tapi kalau hati kita berpecah belah, ada nggak rasa keakraban dalam kekeluargaan? Belum tentu. Tapi kalau kita ini kali niatnya sama karena Allah, ya, mengharap ridho dan ampunan Allah, sekalipun bukan saudara, ya, tidak ada hubungan kerabat. Saya dengan Pak Maruf kan jauh, baru ketemu berapa tahun yang lalu ya Pak. Tapi hati-hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sama-sama berhimpun di dalam jamaatul muslimin, terpimpin dengan seorang imam
yang imamnya sekarang adalah Ustadz Yasrullah Mansur. Nah, mudah-mudahan kita semua mampu mengambil pelajaran, ya, mampu mengambil pelajaran. Nah, jangan sampai sudah berhimpun di jamaah tapi malah hati kita keras. Nah, gitu. Mau ketemu dengan amirnya saja malas. Nah, ini kan berarti ada penyakit dalam diri kita. Diajak kumpul saja rasa berat. Berarti kan ada sesuatu di hati kita yang perlu diperbaiki. Nah, ini hendaknya benar-benar dihayati, direnungi, mohon pada Allah. Nah, bagi kita insya Allah sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kita mohon pada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Kemudian dengan Ramadan tahun ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jaga kita, Allah berikan keistiqomahan kepada kita agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah momen-momen yang pas ya, momen-momen kesempatan Allah Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Nah, agar apa? Apa yang kita lakukan ini benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dijadikan pelajaran. Ya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, awal-awal kita menetapi jamaah, kita difitnah sana sini. Pak Haji mungkin difitnah, dibilang aliran sesat, dibilang apalagi Pak Haji, pernah dengar nggak omongan-omongan orang? Hmm? Belum pernah, belum pernah dengar. Berarti aman-aman di sini, ya. Sekarang aman-aman. Nah, mungkin dulu awal-awal dibilang ini Pak Haji ini aliran apa ini? Nah, aliran sesat lah, inilah, itulah segala macam. Tapi sekali lagi, hendaknya itu semua menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita sabar, kita ikhlas dan sungguh-sungguh, insya Allah Allah beri petunjuk kepada kita. Nah, kita mohon pada Allah, semua kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita hendaknya bisa dijadikan pelajaran. Tadi kami sudah sampaikan kisah ya, cerita sedikit bagaimana awal-awal Ustadz Asbi menetapi Jamaatul Muslimin. Nah, ini jadi nasihat buat kita gitu. Kenapa? Kita untuk terus tabayun. Nah, ada Ustadz Asbi pulang dari Singkawang mau ke Sungai Duri, di tengah jalan di stop sama orang. Pak numpang Pak. Nah, ditumpangilah kayak motor. Dalam perjalanan baru duduk di motor udah cerita, Pak. Nah, gitu. Apa? Apa? Tahu nggak Pak Asbi sekarang di mana Pak? Nah, gitu. Yang diomongin tuh Pak Asbi. Tahu nggak Pak Asbi sekarang di mana? Sekarang dia mungkin dah masuk penjara dah. Mungkin dah nggak ada dah. Nah, ya aliran sesat lah, yang beginilah begitulah. Sepanjang jalan cerita terus tentang Ustadz Asbi. Nah, gitu. Apa yang terjadi? Ya, Ustadz Asbi sabar, masih bisa sabar. Nah, gitu. Udah sampai semua udah cerita macam-macam, fitnah macam-macam. Kemudian ditanya, udah pernah ketemu belum sama Pak Asbi? Belum Pak. Nah, gitu. Dia bilang, aku udah jujur, belum pernah ketemu. Nah, tahu enggak Pak Asbi siapa? Enggak tahu. Saya inilah Pak Asbi. Langsung dipeluknya, ya Allah. Kata orang Pak, katanya, kata orang. Nah, gitu. Lah akibat. Tapi yang saya maksudkan, kita mau mengambil pelajaran. Jangan kita artinya baru dicela sama orang sedikit, kita sudah lemah, kita sudah takut. Padahal coba kita lihat bagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran itu, tatkala orang-orang Quraisy bermusyawarah, nah, kumpul lah gini ya, nah, diketuain Pak Haji, ya, orang-orang Quraisy ya musyawarah bagaimana ini ingin menangkap Muhammad. Nah, pokoknya Muhammad harus ditangkap, tidak perlu dibunuh, diusir. Musyawarah dia. Ada yang ngomong, Muhammad ini dari Bani apa? Bani Hashim. Nah, kalau nanti misalnya Muhammad dibunuh, pasti kabilahnya marah. Nah, jadi gimana nih? Nah, gitu. Pikir. Ya udah, kita libatkan semua kabilah yang ada. Dari setiap kabilah kita ambil yang jago-jagonya. Kalau nanti keluarganya nuntut, nah, berarti semua kabilah turun tangan, membela semua. Nah, kumpulkanlah sesuai kesepakatan. Di malam itu
ke rumah Rasul dikepung. Nah, kepung, mau ditangkap, mau dibunuh. Apa yang terjadi? Nah, Rasul keluar malam itu. Sahabat Ali suruh tidur di kamarnya. Nah, kamu tidur sini. Rasul keluar, ambil tanah, Rasul lemparkan. Semua tertidur pulas. Rasul berhijrah, berangkat. Nah, Allah selamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi seperti itu. Ini kan pelajaran buat kita, ya, hikmah buat kita. Kalau Rasul sampai mau dibunuh, sampai mau diusir, nah kita, ya kan, artinya apa? Kita kan tidak sampai seperti itu. Kalaupun disanjung-sanjung, misalnya Pak Haji disanjung-sanjung, yang bilang disanjung-sanjung tidak membuat kita jadi terbang, ya, dihina pun tidak membuat kita jadi hina. Nah, kalau Pak Haji misalnya, Iwan di sini, Pak Jamal misalnya, difitnah orang begini begitu, nah, tidak membuat kita jadi hina. Karena apa yang kita amalkan adalah karena Allah. Nah, kalau kita sholat, kayak gini, kalau mereka sholat itu, sholatnya injak-injakan kaki. Kalau sesama mereka ketemu, laki perempuan, cipika-cipiki. Nah, gitu. Cium pipi kanan, cium pipi kiri katanya. Itu kalau laki perempuan ketemu. Kalau sama mereka ketemu seperti itu. Padahal sedikit pun tidak ada. Kalaupun kita sholat rapat, karena kita takut, khawatir ibadah sholat kita tidak diterima. Nah, artinya apa? Kita rapat itu karena memang perintah Rasul merapatkan saf. Mata kaki ketemu dengan mata kaki, teman sebelahnya. Pundak dengan pundak sebelahnya. Itulah contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beberapa waktu yang lalu, ya, ada yang menyampaikan pada ceramah di Singkawang bahwa merapatkan saf seperti itu tidak ada sunnahnya, kata Rasul. Menurut dia gitu, Rasul tidak mencontohkan. Ya Allah, yang dengarnya pada ngeluh sudah ada. Di masjid itu sudah mengamalkan rapat. Dia ceramah, itu bukan sunnah Rasul katanya. Semua diam. Bayangkan. Sekali lagi, itu hendaknya menjadi ibroh buat kita. Menjadi pelajaran buat kita. Bukannya membuat kita jadi lemah. Rasul aja mau dibunuh, tidak menjadi lemah. Nah, seharusnya kita juga mengambil pelajaran. Kalaupun dipinah, tidak membuat kita jadi lemah. Menjadi tambah yakin bahwa untuk mengamalkan kebenaran pasti ada ujian. Dan ujian itu tidak cuma hari ini, terus, baik ujian ke lapangan maupun ujian ke kesulitan. Nah, gitu. Uji ke lapangan tadi, panen apa? Panen tomat dapat motor. Ujian ke lapangan apa kesusahan, Pak? Pak? Nah, kan ujian ke lapangan, betul nggak? Jangan dulu, kenapa Pak Maruf nggak taklim? Nggak ada motor. Nah, sekarang udah beli motor baru kan? Nah, jalannya becek, belum diaspal. Nah, itu contoh aja ya, contoh. Nah, ini buktinya hari ini Mbak Wahyati dari paket A. Kalau dibilang jalan rusak, bisa jadi alasan. Jauh, ya kan? Hujan. Tapi apakah nanti semudah itu kita menjawab di hadapan Allah? Kenapa Mbak Wahyati nggak taklim? Hujan ya Allah. Bisakah kita jawab gitu? Nah, bukan lisan kita yang jawab, tapi nanti, ya, tangan kulit kita yang akan menjawab. Betulkah itu memang alasan yang benar? Nah, maka sekali lagi kita mohon pada Allah agar kejadian-kejadian yang menimpa kita ini menjadi ibroh, menjadi penyemangat, menjadi kesungguhan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi lemah. Nah, makanya kami harapkan ikhwan akhwat di bulan Ramadan nanti perbanyaklah doa kepada Allah. Dekatkan diri pada Allah, ya Allah. Doakan, pertama kami minta doakan agar kita ikhwan-ikhwan semuanya tetap istiqomah. Diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, diberikan keistiqomahan. Kalau para ikhwan sabar, ya, Allah innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau para ikhwan tetap sabar, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, keikhlasan. Dijaga keikhlasannya. Untuk hadir, Rois mengamanahkan seperti ini, hadir, taklim, ikhlaskan karena Allah. Kalau tidak ikhlas karena Allah, hari ini hadir, mungkin nanti sebulan, 2 bulan berikutnya tidak hadir lagi. Kenapa? Keikhlasannya mungkin sudah hilang. Yang ketiga, kesabaran,
keikhlasan dan istiqomahan. Nah, mohon kepada Allah agar para ikhwan akhwat semuanya tetap istiqomah di jalan Allah. Orang-orang yang tadi berjuang ya di jalan Allah, akan Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian berjuang tadi tidak berhenti. Nah, gitu jangan nanti izin berhenti. Nah, tidak para ikhwan. Terus kita mohon pada Allah. Jadi di bulan Ramadan dimanfaatkan pertama berdoa, doa minta kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan. Dan yang selanjutnya doakan saudara-saudara kita agar senantiasa diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan seperti ini. Kalau saya singgah di masjid manapun, di surau manapun, saya selalu mendoakan seluruh saudara-saudara kami yang ada di tempat itu. Agar apa? Dia senantiasa dalam ampunan Allah, senantiasa dalam rahmat Allah, senantiasa dalam petunjuk Allah, diberikan kesehatan, diberikan mudah urusannya, ditambah rezekinya, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dan doa-doa yang baik. Jadi dimanapun kita singgah, nah gitu. Misalnya ini haji misalnya pergi ke Bengkayang, di perjalanan singgah di surau atau di masjid, maka tempatkanlah berdoa di situ untuk saudara-saudara kita yang ada di tempat itu. Kenapa? Kita belum bisa berdakwah. Mudah-mudahan dengan doa kita itu menjadi sebab Allah mengampuni dan merahmati saudara-saudara kita semuanya. Jadi itu. Di Ramadan berbanyak doa. Doa sekali lagi saya ulangi untuk diri kita diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, diberikan keistiqomahan. Dan yang kedua, doakan saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat ya yang ada di tempat kita dimanapun berada. Dan yang ketiga, doakan saudara kita yang ada di Palestina agar mereka senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu. Karena mereka hari ini yang berada di pintu terdepan, di garis terdepan, untuk apa? Menjaga kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Kita jauh, bahwa ini masjid adalah sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Yang kedua, bagaimana sabda Rasulullah, tidak ada berjalan yang bersusah-susah kecuali mendatangi tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, mudah-mudahan kita bisa sholat di Masjidil Aqsa. Allahumma rzuqna sholatan fil Masjidil Haram wan Nabawi, Allahumma rzuqna sholatan fil Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Ramadan ini benar-benar manfaatkan untuk kita munajat kepada Allah. Dan kemudian doa untuk kemudahan kita semua. Ya, dimudahkan dalam segala urusan kita. Dan doakan tadi apa yang menjadi hajat-hajat kita. Kemudian berikan kesungguhan, keikhlasan dalam perjuangan. Jadi perbanyaklah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Para ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan kita ketemu Ramadan tahun ini, kemudian sampai selesai Ramadan dan bisa mengisi sama Ramadan ini. Di akhir Ramadan akan bisa itikaf, ya, itikaf banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sekali lagi kami mengajak diri kami para ikhwan akhwat semuanya, manfaatkanlah Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi. Karena tidak sedikit orang yang begitu mau masuk Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Nah, mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang sampai ketemu dengan Ramadan tahun ini sehingga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dan apa yang terjadi di sekeliling kita ya hendaknya bisa menjadi ibroh, menjadi pelajaran untuk apa? Agar hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi lembut, tidak menjadi hati yang keras. Nah, gitu, ya. Jadi mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menguatkan kita. Oleh karenanya terakhir kami mengajak diri kami dan para ikhwan semuanya untuk saling mendoakan di antara kita. Ya, kasih sayang di antara kita. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bisawab, wa tawassaw bil marhamah. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kebenaran, kesabaran, dan nasihat dengan kasih sayang. Jadi kalaupun kita menyampaikan nasihat kepada saudara kita karena rasa kasih sayang, bukan karena merasa kita bisa, bukan. Karena kasih sayang, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Kita ingin kembalinya kita kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini mudah-mudahan
bermanfaat untuk diri kami, para ikhwan semuanya. Dan kami doakan ikhwan-ikhwan semua yang ada di sini tetap istiqomah, tetap sabar, tetap ikhlas dalam berjuang, dan jangan berhenti untuk terus berjuang. Kalau Allah pasti menolong kita. Sedikit-sedikit nanti Allah bukakan jalan. Apa janji Allah? Ya, Allah akan menolong. In tansurullah yansurukum wa yusabit aqdamakum. Apa yang terjadi untuk kedepannya Allah yang tahu. Jadi cuma kita terus berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran. Allahumma faqihna wa la ta'alim. Demikian tadi para iwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dengar bersama-sama penjelasan dari Naibul Imam, nasihat pada kita khususnya ikhwan dan akhwat yang telah berhimpun di jamaah muslimin, supaya kita untuk membersihkan hati-hati kita. Mudah-mudahan hati-hati kita menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat dan tunduk kepada perintah-perintah Allah. Dan mudah-mudahan apa-apa yang tadi telah disampaikan kepada kita semakin bersemangat. Ternyata perjuangan kita masih panjang, khususnya ikhwan yang ada di Sanggau Ledun akhirnya. Ya, tetap kompak, semangat, terus lanjut karena perjuangan kita untuk ke depan anak-anak kita yang akan melanjutkan. Kalau kita yang ini saja sudah lemah, bagaimana yang generasi selanjutnya? Kasihan saudara-saudara kita yang masih sampai hari ini mungkin mereka belum tahu tentang jamaah muslimin. Jadi dengan adanya kegiatan taklim yang datang khususnya dari Singkawang ini untuk memotivasi, jadi hikmah, mengambil pelajaran. Yang jauh-jauh saja semangat, kok yang dekat didatangi melempem. Harusnya malu kan? Yang jauh-jauh gebu-gebu berapi-api yang didatangi lempem ke Baji bahasa mana? Sejauhnya apa Baji? Nah, melempem kan ya. Nah, kami datang ini untuk motivasi Pak Iwan, bukan naik datang paling alim, bukan. Ini memotivasi supaya ikhwan yang diriasa ini kepompa ya, akidahnya. Jangan kita melihat situasi hari ini, kita lihat saudara-saudara kita berlomba-lomba ingin mengangkat pemimpin sampai tahan berjual tanah, pula sana bohong sini untuk jadi pemimpin. Kebayangkan seandainya kita belum di jamaah, itulah kondisi saudara kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka juga bisa sama-sama gabung sama kita di jamaah muslimin. Kita menafkas, kita doakan. Kasihan kalau bukan kita yang sudah paham punya pemimpin, kita biarkan kita yang dan bertanggung jawabkan nanti. Nah, itulah gunanya taklim, kita saling konsolidasi, saling mengingatkan, saling kuat menguatkan, bukan saling melemah dan melemahkan. Kalau di sini saja dia tangi udah makin melemah, bagaimana lagi? Kita takut azab Allah nanti yang datang sini. Memang sini tidak ada gunung meletus ya, tidak ada gunung yang aktif. Nanti tentara Allah kan banyak macamnya, entah penyakit, yang berkebun nanti tidak bisa panen dan lain sebagainya. Itu yang kita takutkan. Kalau kita semuanya diam. Jadi setelah taklim ini nanti belum ditingkatkan lagi apa lagi yang bisa gitu. Intinya disemangatkan lagi lah. Biar lebih apa-apa yang telah didapatkan bisa nanti dikembangkan bisa dipakai nanti. Nah, supaya bisa memberikan juga ya pada yang lain. Supaya dengan kedatangan kami yang jauh-jauh sini biar lebih makin berkembang gitu. Bisa memajukan. Jadi jangan kita sudah yang ada ini ya kita habis ya udah habis taklim. Nah, jangan sampai hati-hati kita tadi itu jadi hati yang keras. Nah, walaupun sedikit tapi solid, kompak, insya Allah Allah bersama kita. Ini alhamdulillah kita ada orang tua kita, Pak Jamal, masya Allah beliau memberikan kemudahan untuk kita ibadah di suraunya. Kita doakan mudah-mudahan suraunya senantiasa dirahmati diberkahi Allah dan Pak Jamal berikan kesehatan, berikan rezeki yang banyak, mudahkan segala urusannya, diampuni segala dosanya dan dimasukkan dalam surganya. Amin. Ya Allah. Itu suatu pertolongan padanya.
Allah pertolongan, kita mudah, kita bisa taklim di situ, kita bisa ibadah, masya Allah. Kita sudah ini kan jauh-jauh nih, jauh semua mendatang lagi dalam kondisi jalan yang rusak. Ujian, kita yakin pertolongan Allah itu. Maka ibadah itu saat ibadah terima itu ada dua, benar menurut Allah dan Rasul dan ikhlas. Kalau kita ibadah sembarangan tidak menurut Allah dan Rasulnya tapi ikhlas tapi juga diterima. Semua mau kita ibadah. Sudah benar, sudah sunnah, sudah sunnah sholat segala macam tapi tidak ikhlas, terpaksa. Itu juga bisa diterima. Ini tidak ada keikhlasan. Jadi apapun yang sudah kita lihat kejadian hari ini itu sebagai pelajaran kita beruntung di jamaah. Kita sudah diberikan oleh Allah Tuhan amil senantiasa mengajak kepada kebaikan, senantiasa mengajak untuk mentaati Allah, mentadabbur Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah, dan bisa memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa merasakan kenikmatnya dalam Islam ini. Kita berbagi ilmu. Kita sudah taklim, jangan hanya kita juga diam. Sudah mereka tidak taklim, mereka sering juga melalaikan ibadah kepada Allah. Kita yang sudah tahu kita juga melemah. Siapa lagi? Kalau kita yang sudah tahu juga diam, kita akan lemah sendiri kita pribadi. Walaupun imam yang datang sini, kalau kita sudah lemah, bisa. Imam dari kita dulu. Artinya dengan kedatangan kami sini, itulah salah satunya memompa akidah, memompa supaya semangat Ikhwan itu dalam mengamalkan jamaah ini tidak kaleng-kaleng istilahnya. Kaleng-kaleng, bukan kaleng, bukan KW-KW. Ini insya Allah ini murni Islam. Kita tidak merebut kursi kekuasaan. Kita tidak akan menggoyang kursi anggota dewan, kursi presiden. Tidak. Kalau memang baik kita doakan. Itu indahnya setelah di jamaah ini saling nasihat menasihati. Nah, mungkin sedikit tambahan dari kami dan mungkin nanti Rois tetap terus semangat dan kalau bisa giatkan. Kalau bisa untuk ini bab masalah keuangan nih. Kalau di riasah tolonglah. Ya. Kalau bisa tuh ada kas riasah. Jadi kita kalau ada kas itu mudah nanti keperluan kita. Misalkan ada beli buku, ada apa untuk tambah-tambahan ilmu. Mungkin ada yang tetangga-tetangga kita yang kurang mampu, kita bisa santuni. Itu dakwah kita. Kita mungkin belum bisa dakwah lisan, mungkin bilhal. Atau dengan ada harta kita, dekahkan. Kemudian dengan sedikit harta yang kita berikan, mungkin mereka minimal sedikit lembutlah dengan kita hatinya. Kalau bukan kita yang melembut, yang dengan sedekah itu kan seolah Allah yang melembutkan hatinya. Tapi kita yang sudah ikhtiar, dekatan, itu dakwah kita mungkin. Tidak mesti Pak Ma'ruf berdakwah. Saya ini kan belum bisa ngomong dakwah gini-gini. Tidak mesti harus ceramah seperti ini. Banyak metode dakwah yang bisa kita buat. Misalkan tidak bisa ngomong, ya kita bisa rahim, yang boleh dekat sama kita, udah datangin. Mau gimana kondisinya segala macam. Sesuai dengan kemampuan kita lah. Nah, artinya Ikhwan Syiah di jamaah ini aktif, cerdas ya. Kita ini ingin mencerdaskan kan kalau di pemerintahan kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ini jamaah muslimin mencerdaskan Ikhwan. Tadi yang tidak bisa membaca Al-Quran, insya Allah sedikit bisa lah. Minimal mau membaca lah. Dulunya sebelum mungkin belum di jamaah, jangankan mau Al-Quran, jangankan bacanya. Mungkin sudah berdebu Al-Quran. Tadi jamaah, kita buka Al-Quran. Jangan sampai kita tinggalkan. Itu pakaian kita. Itu bacaan kita, amal kita di Al-Quran. Karena kita sedikit ngomong Al-Quran sunnah. Al-Quran sunnah. Begitu suruh baca Al-Quran, tidak ada yang tahu. Malu kita. Minimal kita itu fungsinya taklim. Tarbiyah, belum ada ini, masih ada yang tarbiyah melihat masih belum ramai. Nah, kemudian dan dengan sedikit ini terus dipompa. Nukoisnya terus semangat, jangan kecewa dengan makmumnya yang macam-macam, yang beleng-beleng gitu Ustaz Ailat itu kan. Jangan juga beleng-beleng nanti. Habis makmumnya udah ada sedikit, beleng-belengin lagi dicuekin habis nanti. Jadi dengan sedikit untunglah Rois masih belum banyak. Nah, gimana yang udah banyak? Nah, jangan juga Ihun lihat nyaman saya di Pasir Gawang, komplek. Itu komplek juga permasalahannya lengkap. Semuanya mau diurus anak kecil, tua apa semuanya. Nah, info masih dikit nih. Oh, solid lah, semangat lah. Ini kan sudah beberapa tahun di Riasah. Oleh itu nih kan. Kayaknya kalau saya
yang manusiawi itu memandang tuh tidak ada kemajuan. Kan kita bukan ingin itunya, tapi bagaimana Iwan tadi banget itu. Nah, jadi ini kami sedikit karena ini kan kita jauh. Jangan sampai kita yang sudah lama di sini kita juga tidak memberikan contoh ya kepada saudara-saudara kita yang notabene belum di jamaah lah ya. Minimal sama-sama kita dulu kompak, saling mengingatkan, alimnya ditingkatkan. Jadi apa permasalahan kita suarakan, biasakan bermusyawarah. Ada misalkan Mas Yono ada masalah ya sampaikan ke Rois ini. Kita belajar taklim, belajar menjadi imam majelis, yaitu kan ilmu. Rois itu tidak ingin menghinakan para Iwan. Rois ingin berusaha supaya Iwan itu terangkat. Dengan Al-Quran kan kita akan Allah muliakan. Dia ingin mengangkat, Allah akan mengangkat. Jadi jangan masa istilah tersinggung, gimana? Jangan. Aku kan ya ada apa adanya. Misalnya ngomong ya ngomong apa adanya. Anggap ya kita ini pribadi lah yang Melayu kan, pekerja kan. Ngomong jangan kacau, tidak ada apa. Namanya belajar kan. Jangan malu insya anak yang kalau tidak dilatih, selama tidak akan bisa. Padahal kita itu mampu, cuma tidak pede ya. Insya Allah jamaah ini kita itulah rahmatnya jamaah tu rahmat, berkat azab. Itulah Allah akan memberikan ilmu nanti. Mungkin itu Pak Iwan dan Ahwat sedikit masukan lah dari kami. Mudah-mudahan Iwan yang khususnya yang ada di Riasah Sanggulido ini semakin termotivasi dan semakin mengembangkan ide-idenya ke depan supaya lebih bersemangat. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau lebihnya kami maaf. Nah, marilah kita tutup majelis ini dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.